Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Di setiap kementerian koordinator ada deputi-deputi yang membantu kerja menteri koordinator. Ya, pemirsa, termasuk di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Apa saja tugasnya dan bagaimana berkontribusi menekan kemiskinan di Indonesia? Berikut ayo cari tahu mengenal lebih dekat tugas deputi di Kemenko oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa berikut ini. Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah kantor. Nah, biasanya kalau institusi atau lembaga itu kan ada yang namanya deputi. Tapi Anda sudah tahu atau belum? Apa sih sebenarnya tugas deputi? Nah, kebetulan saat ini saya berada di kantor Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu seperti apa tugas deputi langsung bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alfa Edison. Nah, ini ruangannya, kita coba masuk. Halo. Waduh. Apa kabar? Kabar baik. Ini sambutannya udah luar biasa nih pemirsa. Kenapa kok sambutannya gini nih, Pak? Begitu ya, sambutannya karena ya suka aja sih. Kita bicara soal deputi. Mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang sebenarnya bingung. Deputi itu apa sih tugasnya? Nah, begini, deputi tugasnya ini kan di Kementerian Koordinator. Ya, Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ya. Jadi kalau Kementerian Koordinator itu tugasnya itu mengkoordinasikan, rumusnya itu 3 KSP, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian. Nah, jadi tugasnya itu kita mengkoordinasikan supaya program-programnya itu berkesinambungan, tidak terpisah sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, kalau ada masalah kita bantu menguraikan masalahnya, kita bantu menganalisa apakah ada kebijakan nanti yang harus kita revisi atau mungkin tidak perlu revisi, tapi lebih ke arah sinergikan dengan pemerintah daerah, dengan kementerian lainnya begitu. Terakhir pengendalian, ya pengendalian kita kita cross check lah, kita lihat hasilnya bagaimana, ada evaluasi apa yang harus diperbaiki, kemudian nanti kita jalanin lagi milestone selanjutnya. Kalau di Kemenko PM sendiri total ada berapa deputi, Pak? Nah, kita total ada 3 deputi. Jadi ada 1 Sesmenko, Pak Sesmenko itu Pak Andi Megantara. Ada 3 deputi, saya sendiri deputi 1. Judul panjangnya sih Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran. Nah, jadi saya sendiri mengkoordinasikan 4 kementerian teknis, yaitu Kementerian UMKM, Ekonomi Kreatif, Koperasi, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, kemudian Deputi 2 itu Profesor Nunung dari IPB. Profesor Nunung mengkoordinasikan Kementerian Sosial, itu yang Deputi 2. Kemudian ada Deputi 3 itu Profesor Haris. Nah, Profesor Haris ini mengkoordinasikan Kementerian Desa. Pak Leon sendiri nih kan ada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran. Nah, pemberdayaan ekonomi masyarakat ini seperti apa sih maksudnya? Kita itu harus memberdayakan mereka supaya usaha mereka lebih maju, ya kan? Supaya mereka lebih mudah dalam mengakses pilar-pilar agar ya mereka bisa berusaha dengan baik, bisa berusaha dengan selain baik, tapi makin maju makin besar gitu. Karena kalau usaha masyarakat itu dari kecil-kecil lama-lama mereka bisa makin besar, itu kan sebenarnya kontribusi terhadap ekonomi, kontribusi terhadap tenaga kerja juga, menyerap tenaga kerja gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pak Menko nih, Pak Muhaimin juga memberikan mandat kepada kami. Jadi memang betul pemberdayaan, tapi yang juga harus kami ingat di hati maupun di pikiran adalah tentang kemiskinan juga. Jadi bagaimana kementerian-kementerian yang kalau kita lihat itu ekonomi banget, tapi bagaimana kita juga memikirkan memberantas kemiskinan. Begitu kira-kira. Nah, kesulitannya apa kalau kita lihat kan pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk UMKM, sementara saat ini kita tahu sendiri ya, banyak banget nih gempuran-gempuran barang impor yang lebih murah gitu. Nah, jadi kesulitannya apa nih, Pak? Begini, sebenarnya kesulitannya itu kita harus bersinergi sih. Makanya ini Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dibentuk supaya kita bisa bersinergi. Jadi
kita itu nggak bisa hanya melihat harus go digital gitu, harus apa gitu, karena itu kan terpisah kan. Nah jadi yang kita harus lihat itu payung besar pemberdayaannya. Yang kedua, pengalaman saya itu kan berangkat dari private sector ya. Jadi saya berharap memang secara pribadi saya bisa membawa pengalaman saya selama di private sector, apa sih yang dibutuhkan di lapangan itu seperti apa, dan network saya, teman-teman saya yang dari private sector juga memberikan banyak masukan ke sini. Pak Leon kan ada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran. Ini dua hal yang beda, tapi ini dari satu deputi, atau sebenarnya ini berkaitan? Nah, ini sekali lagi ini sekarang mindset ya. Jadi mindsetnya itu kita harus ngejahit sebenarnya. Jadi kita harus menjahit dari dua topik utama, yaitu kemiskinan dan pemberdayaannya sendiri. Nah, pemberdayaan kan memang lebih ke arah kita memberdayakan supaya mereka bisa lebih produktif, ekonominya bisa lebih baik. Nah, 4 kementerian teknis ini, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif kan kontribusi terhadap negara melalui ekonomi kan. Nah, sebenarnya PMI, pekerja migran Indonesia juga kontribusinya sangat besar loh. Remitansinya itu besar sekali. Kontribusinya terhadap PDB Indonesia gitu. Jadi walaupun berbeda bidang tapi berkaitan. Spesifik untuk PMI yang cukup penting juga adalah ketika mereka selesai pulang ke Indonesia, kita berharap mereka bisa membawa aset yang sudah cukup banyak, minatnya mereka itu berusaha, kita bisa ngejahit supaya mereka bisa jadi pengusaha UMKM atau ekonomi kreatif atau bergabung dengan koperasi gitu. Pak Leon kan sebelumnya ada di private sector gitu ya, sektor swasta. Kemudian menjadi deputi begitu di bidang koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran. Apa sih sebenarnya yang menarik dari hal ini? Nah gini, yang paling menarik begini, saya di private sector ya, punya pengalaman banyak dalam membantu merchants. Nah, merchants kita itu memang merchants yang kecil-kecil, UMKM, bahkan ultra mikro levelnya. Nah, saya mau membawa pengalaman saya, di mana kalau private sector kan impact-nya terbatas ya. Nah, kalau saya membawa pengalaman saya, ide-ide saya ke pemerintahan, saya yakin itu impact-nya bisa lebih besar. Nah, yang menarik begini, jadi mantra pertama itu sebenarnya capacity building. Kita mau mereka secara kapasitas lebih baik, lebih produktif. Yang kedua itu kami udah mengidentifikasikan ini ada pilar-pilar supaya kalau mereka berusaha mereka akan mendapatkan kesempatan lebih baik, usaha bisa lebih maju dan makin besar gitu. Nah, pilarnya apa sih? Kita harus bantu mereka di sisi bahan baku. Nah, penting nih bahan baku. Kalau bahan baku udah istilahnya kalah kualitas, kalah harga, mereka udah kalah dari step pertama. Yang kedua itu proses produksinya. Proses produksinya tentu saja udah mulai harus berbasis teknologi, udah pakai mesin-mesin gitu. Yang ketiga pembiayaan pasti dong, karena tanpa pembiayaan susah untuk berkembang gitu. Yang keempat pemasaran. Nah sebenarnya pemasaran yang menurut kami harus kita dorong itu omni channel. Jadi tidak hanya sekedar digitalisasi. Karena apa? Karena kita harus sesuaikan dengan karakteristik pengusaha UMKM, ekraf dan koperasinya tersebut. Terakhir, kami mau membantu mereka, pilar kelima, untuk go global. Nah, kita harus bantu mereka 5 pilar ini. Jadi, paling terakhir lagi ada plus 1. Karena kita ada teman-teman ekraf kan. Ekraf itu sangat-sangat penting hak atas kekayaan intelektual. Untuk teman-teman UMKM nih terutama, ada pesan-pesan mungkin? Kami benar-benar mau mengentaskan kemiskinan dan mau melakukan pemberdayaan. Yang kedua adalah kami mau sangat ingin sekali berkolaborasi. Jadi kita akan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi pengendalian, kami terbuka untuk dialognya bukan hanya antar kementerian dan antar pemerintah pusat dan daerah, tapi kami juga akan melibatkan teman-teman dari pelakunya, akademisi, lembaga research, NGO. Kita akan undang itu, kita akan dialog, kita akan kenalkan idenya kita akan minta kritik dan saran supaya memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan lah gitu. Nah yang ketiga tentu saja kita jangan lupa itu untuk berinovasi sih. Jadi inovasinya itu bisa dari sisi ide,
dari sisi pemanfaatan teknologi, tapi juga inovasi memikirkan segala sesuatu yang out of the box ya gitu. Intinya ada di kolaborasi. Yes. Bagaimana mengentaskan kemiskinan tuh bukan hanya sekedar Kemensos, tapi ternyata juga Kementerian Perekonomian begitu ini juga nanti akan ikut campur juga begitu ya, Benar. Pak ya. Jadi kita sama-sama gitu. Terima kasih banyak Pak Leon Terima atas kasih. waktunya. Ini menarik kalau ngomongin UMKM, kemiskinan ini memang nggak ada habisnya ya. Tapi kita sekian dulu, sampai jumpa. Thank you ya, Pak. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.